Halo, salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai satu tema yang saya pikir menarik untuk dibahas berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini, yaitu rekam pandemi COVID-19. Kalau pada episode sebelumnya kita belajar mengenai bagaimana wabah influenza Spanyol itu melanda dunia dan khususnya di Hindia Belanda, maka pada hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana kejadian yang sedang melanda dunia pada saat ini menjadi satu rekaman yang bisa diakses oleh publik atau masyarakat di masa yang akan datang. Inisiatif ini sebetulnya datang dari para sejarawan publik di dunia, karena pada saat wabah COVID-19 ini melanda dunia, orang kembali atau para sejarawan dan peneliti membuka kembali arsip-arsip lama berkenaan dengan kejadian yang hampir sama, yaitu flu influenza Spanyol pada tahun 1918. Karena ini merupakan satu siklus yang berulang setiap 10 tahun, kemudian 100 tahun selalu berulang kembali, maka ada baiknya kita atau para sejarawan berpikir untuk membuat satu rekam pandemi pada saat ini untuk dipakai atau digunakan sebagai satu repositori sejarah atau digital history repository yang kemudian nanti akan bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang ketika menghadapi hal yang sama. Baik, saya akan memberikan penjelasan melalui paparan berikut ini. Jadi, program ini adalah bagian dari Making History Together, The Public History and Digital Memories During COVID-19, diinisiasi oleh Profesor Thomas Kalfang dari Universitas Luxembourg, yang juga berkedudukan atau menjabat sebagai presiden dari lembaga tersebut. Nah, Making History Together ini adalah upaya yang dilakukan pada bulan April tahun 2020 untuk merekam kejadian pandemi pada saat ini yang kemudian nanti melibatkan masyarakat, bagaimana pengalaman mereka menghadapi pandemi ini, dan kemudian ini disimpan dalam satu web repository yang akan bisa diakses kapan saja di masa yang akan datang untuk generasi yang akan datang. Nah, saya akan memberikan paparan ini dalam beberapa bagian. Bagian pertama secara umum, kemudian nanti kita akan sampai pada beberapa contoh dari sekitar 500 proyek yang sama di seluruh dunia, tapi saya akan hanya mengambil 3 contoh dan 1 contoh dari Indonesia yang kebetulan ada walaupun tidak sama persis, tapi semangatnya adalah sama saya kira, yaitu untuk merekam apa yang terjadi pada masa pandemi ini. Ya, ini adalah bagian dari Digital Memories of the COVID-19 yang melibatkan hampir seluruh sejarawan publik seluruh dunia, dan kami semua hampir semua memakai satu platform yang sama, yaitu Omeka, yaitu suatu platform web repository yang dibuat khusus untuk digital history. Ya, proyek ini adalah diberi nama Made by Us atau Powering Our Future with History. Jadi global pandemic ini, COVID-19 global pandemic ini sudah menjadi kasus yang mendunia dan terkait satu sama lain dan menjadi satu momen dalam sejarah hidup manusia yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, bagaimana cerita bisa disampaikan pada masyarakat berdasarkan day-to-day experience atau pengalaman sehari-hari menghadapi pandemi ini. Bagaimana nanti program Made by Us ini itu akan berguna untuk generasi yang akan datang. Made by Us ini adalah satu program yang dibuat sebetulnya dari sisi keterlibatan publik dalam merekam pandemi ini. Proyek ini dibuat pada bulan April tahun 2020 oleh International Federation for Public History, membangun satu kolaborasi yang dinamakan Made by Us seperti yang saya jelaskan tadi, sebagai sarana bagi generasi muda untuk memahami pendokumentasian sejarah pada kejadian saat ini berkenaan dengan pandemi COVID-19 dengan mengembangkan interactive map yang disupport oleh Google Maps, sehingga nanti kelihatan negara mana saja di belahan dunia ini yang sudah melakukan program ini, berupaya untuk mendokumentasikan perkembangan COVID-19 dari berbagai belahan dunia.
pada awalnya April 2020 hanya segelintir negara yang memulai dengan proyek ini, ada sekitar 10 atau 15 negara, dan saat ini pada bulan Oktober November ini sudah mencapai 500 proyek dari berbagai dunia. Ini menjadi satu gerakan internasional untuk menceritakan kejadian di tingkat lokal, nasional, dan global melalui arsip, pameran virtual, dan sejarah lisan dan yang diramu dalam konsep digital history. Nah, ini kira-kira gambaran dari proyek ini, Made by ICE, disupport oleh International Federation for Public History. Dan kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian lihat di belakang adalah gambar dari Google Map atau Google My Maps yang menggambarkan sedemikian banyaknya proyek yang sudah berjalan pada saat ini untuk merekam pandemi COVID-19 ini. Dan kalau diperhatikan di wilayah Asia Tenggara itu belum ada, dan ada hanya satu saya kira, dan itu dibuat oleh Departemen Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bandung. Nanti akan dijelaskan pada segmen berikutnya. Jadi dalam sejarah itu dikenal adanya primary resources atau sumber sejarah primer. Nah, dalam proyek ini yang menjadi primary resources adalah kita semua. Kita semua yang mengalami bencana ini, kita semua yang mengalami wabah ini. Ya, jadi program ini akan merekam semua kejadian yang melanda dunia, apa yang dialami orang per orang sehari-hari, bagaimana mereka menghadapi ini semua, dan tentu akan berbeda satu negara dengan negara lain yang mengalami peristiwa ini. Dalam ilustrasi di sini diperlihatkan bagaimana dalam satu perjalanan kereta api, saya kira ini hanya ada satu orang penumpang lengkap dengan masker, dan ini menunjukkan bahwa perjalanan pada saat itu dari ke kantor atau dari ke tempat kerja atau ke tempat kuliah misalnya itu sangat dibatasi sekali. Nah, ini sebetulnya dimulai dari COVID-19 Memories yang dilakukan oleh Universitas Luxembourg di bawah pimpinan Profesor Thomas Kofang. Dia mencoba membuat satu platform untuk mengkoleksi foto, video, cerita, dan interview dari dan oleh orang biasa yang hidup dan tinggal dan bekerja di wilayah Luxembourg. Nah, ini kemudian disebarluaskan oleh Profesor Thomas Kofang kepada seluruh koleganya di sejarawan publik di seluruh dunia, dan kemudian rame-rame membuat inisiatif yang sama untuk merekam pandemi ini. Ya, jadi covidmemory.lu nanti bisa diakses dengan alamat ini dari Luxembourg Center for Contemporary and Digital History di Universitas Luxembourg, memberi kesempatan dan mengajak masyarakat membagikan pengalaman mereka berkenaan dengan pandemi COVID-19 dan menyimpannya untuk generasi mendatang. Ya, jadi siapapun dapat mengunggah foto, video, teks, atau narasi pada platform berbasis web yang didesain untuk mendokumentasikan bagaimana pandemi telah mengubah hidup keseharian masing-masing orang. Kemudian juga nanti akan terlihat atau bisa dianalisis bagaimana sikap masyarakat terhadap social distancing misalnya. Bagaimana kerja jarak jauh telah mengubah hidup kita. Bagaimana manusia dan lingkungannya beradaptasi dengan wabah. Bagaimana jalannya pendidikan di bangku sekolah yang berubah menjadi digital seperti yang kita alami juga di Indonesia. Dan bagaimana kita mencari informasi dan mengedukasi diri kita akan wabah yang melanda. Nah, berikutnya adalah satu proyek yang sebetulnya ini satu proyek yang juga mendunia, cuman ini yang saya ambil contoh adalah yang dibuat oleh Universitas Melbourne, yaitu Journal of Plague Year on Archive of COVID-19 Melbourne. Jadi ini juga berupaya mendokumentasikan apa yang terjadi pada masyarakat ketika menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini di Australia, khususnya di negara bagian Victoria dan kota Melbourne. Dan dia memakai sama seperti yang lain, juga memakai satu platform yang sama melalui Omeka yang memang didesain khusus untuk membuat satu web repository berbasis digital history. Nah, apa yang dikumpulkan oleh proyek ini yang dibuat oleh Universitas Melbourne, yaitu image atau gambar, foto, screen capture dari media sosial, ya, jadi dari laptop atau HP, kemudian
media komunikasi, meme yang juga banyak beredar di masyarakat, dan bentuk ekspresi lainnya. Juga ada audio history atau yang dikenal secara populer sekarang dengan podcast. Kemudian video clips dari pengalaman keseharian yang didapat, video selfie, social media memes dan lain sebagainya. Link situs web yang membahas mengenai kejadian saat ini. Kemudian teks dari email, sosial media, jurnal, surat kabar, majalah, dan media yang lainnya. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya dari negara Jerman. Mereka menamakannya Corona Archive, ya. Jadi yang direkam adalah segala sesuatu yang ada di dunia digital atau dialih transformasikan menjadi digital format berbentuk teks, jurnal, surat, email, puisi, surat kabar, artikel di koran atau majalah, bahkan shopping list atau daftar belanja, laporan-laporan dari berbagai bentuk dan berbagai pihak. Kemudian ada tanda, peringatan, regulasi, dan juga tentu fotograf, lukisan, ilustrasi, video, chats yang ada di sosial media, post, dan voice message, lagu, lecture, dan semua yang berkenaan dengan bagaimana orang menyikapi COVID-19 ini. Di latar belakang ini, di bagian belakang, kalau bisa Anda perhatikan dengan seksama, ini ada satu patung di wilayah Jerman yang diberi masker. Ya, jadi ini sebagai satu penanda bahwa ini adalah wabah yang serius. Jadi proyek ini merupakan bagian dari sejarah publik sebagai pertemuan antara ilmu sejarah, pendidikan sejarah, dan cultural studies dalam upaya mengumpulkan dan menginvestigasi pengalaman hidup sehari-hari warga masyarakat di masa pandemi. Proyek ini bertujuan membangun urun daya atau dikenal dalam konsep sejarah publik sebagai crowdsourcing dalam ilmu humaniora dan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat pada level internasional. Nah, Corona Archive memungkinkan warga Jerman untuk menggugah dan mendokumentasikan secara pribadi kenangan individual dan pengalaman mereka dalam format media yang beragam, seperti image atau gambar, audio, teks, video, dan lain sebagainya melalui platform Omeka. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia sejauh pengetahuan saya belum ada perekaman yang model seperti tadi disebutkan dari Luxembourg, Australia, dan Jerman. Hanya ada satu yang dibuat oleh Laboratorium Artificial Intelligence ITB dan Prosa.ai berkenaan dengan COVID-19 ini, tapi yang mereka rekam adalah trending di sosial media. Bagaimana masyarakat menilai atau komen-komen masyarakat yang berkenaan dengan pandemi influenza di Indonesia. Tapi tidak menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari, bagaimana mereka menghadapi, atau contoh-contoh gambar atau foto yang menggambarkan itu semua. Nah, kalau dilihat ini ada frasa atau kata kunci misalnya yang netral itu, kalau di sebelah kiri ini ada netral itu 62,9%. Kemudian yang negatif itu ada 20-5% dan 16-70% yang positif. Dan ini direkam setiap hari. Jadi kalau nanti Anda sekalian ingin melihat, itu bisa dicari bisa di googling, bisa dicari di Google. Kemudian nanti akan lihat trennya, apakah ada perubahan. Ini kalau dilihat di sini kan ada trendingnya itu kelihatan sekali dari mulai 19 Oktober sampai 25 Oktober. Di arsipnya, di repositorinya kita bisa lihat dari mulai bulan April atau bulan sebelumnya, dan kemudian bisa dipecah lagi dibagi lagi dalam per minggu. Jadi ini yang membuat adalah mesin, sehingga nanti kelihatan bagaimana ini bisa dilihat atau merekam komen-komen masyarakat mengenai COVID-19 di Indonesia. Contohnya misalnya ada positif, netral, dan negatif. Berkenaan dengan masker itu ternyata yang netral itu lebih banyak. Berkenaan dengan vaksin juga demikian. Berkenaan dengan ekonomi juga demikian, masih banyak yang netral. Berkenaan dengan Jokowi misalnya ada yang positif, netral lebih banyak, dan juga ada yang negatif. Nah, jadi ini semua adalah bentuk dari proses perekaman pada masa pandemi yang akan menjadi satu repositori web
yang bisa disimpan dan kemudian nanti bisa diakses kapan saja, dan harapan pada 10 tahun yang akan datang atau bahkan 100 tahun yang akan datang, orang bisa melihat kejadian yang hampir sama yang berulang dalam sejarah, dan dari situlah orang belajar bagaimana menangani wabah ini atau kejadian yang sama. Di akhir kata saya akan mengutip satu perkataan dari Confucius bahwa study in the past if you would define the future. Jadi belajarlah dari masa lalu supaya kita dapat menentukan masa depan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan rekam pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat, dan mari sama-sama kita menjaga kesehatan, menjaga diri supaya tidak terkena oleh wabah pandemi COVID-19 ini. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.